Di sungai terpanjang kedua di dunia, terdapat ikan kecil yang lucu dan mungil ini. Iya, lucu dan mungil, tapi berbahaya. Namanya ikan candiru. Ikan ini bisa masuk ke dalam alat kelamin manusia, baik itu penis dan vagina, walau kebanyakan penis. Saat ada orang yang mandi, ikan itu akan masuk ke alat kelaminnya dan memakan dagingnya di dalamnya. Ada juga ikan piranha. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan yang satu ini. Meskipun digambarkan sebagai ikan yang memakan daging atau karnivora, beberapa piranha merupakan omnivora. Ikan ini terkenal dengan giginya yang tajam dan mempunyai selera makan yang rakus. Kebanyakan piranha dewasa memakan buah dan biji-bijian. Piranha muda biasa memakan mamalia kecil seperti serangga hingga ular. Ikan-ikan yang saya sebutkan tadi hidup di sebuah sungai Amazon, sungai yang terletak di bagian hutan hujan Amazon. Bukan ini. Siapa yang tidak kenal dengan hutan ini? Hutan hujan Amazon dengan kanopi hijau lebatnya yang menyentuh langit dan sungai-sungai berkelok yang berkilauan di bawah sinar matahari. Hutan ini adalah rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini adalah paru-paru bumi, di mana pohon-pohon raksasa berdiri tegak sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Di sini, suara kicau burung yang eksotis, gemericik air sungai, dan raungan hewan liar berpadu dalam simfoni alam yang tiada duanya. Setiap sudutnya menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap, dan setiap langkah di dalamnya adalah petualangan menuju keajaiban alam yang menakjubkan. Tapi apakah kalian tahu, di hutan yang lebat ini ternyata menyimpan rahasia yang membuat gempar para arkeolog. Bagaimana tidak, sebuah kota kuno yang berusia 2500 tahun ditemukan di hutan Amazon, tertutup oleh pepohonan lebat selama ratusan tahun. Hutan hujan Amazon adalah hutan yang memiliki luas 7 juta kilometer persegi, walaupun hutannya sendiri seluas 5,5 juta kilometer persegi. Amazon adalah hutan tropis paling luas di dunia, mempunyai dua julukan, yaitu paru-paru dunia dan neraka hijau. Julukan itu diberikan kepada hutan ini karena hutan hujan Amazon adalah penghasil 30% oksigen di bumi dan sungai yang selalu meluap setiap tahun. Ada 9 negara yang berbagi cekungan Amazon, yaitu 58,4% hutan hujan ada di dalam perbatasan Brasil. 8 negara lainnya, yaitu Peru dengan 12,8%, Bolivia dengan 7,7%, Kolombia 7,1%, Venezuela 6,1%, Guyana 3,1%, Suriname 2,5%, Guyana Perancis 1,4%, dan Ekuador 1%. Amazon memainkan peran penting dalam keseimbangan iklim global, yang merupakan rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna. Hutan hujan Amazon memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Diperkirakan ada sekitar 390 miliar pohon yang mencakup 16.000 spesies berbeda. Selain itu, hutan ini menjadi habitat bagi lebih dari 2,5 juta spesies serangga, puluhan ribu spesies tumbuhan, serta ribuan spesies burung, mamalia, dan reptil. Beberapa spesies yang terkenal termasuk jaguar, anaconda, dan burung makau. Hutan Amazon berfungsi sebagai penyerap karbon utama, menyerap sekitar 2 miliar ton karbon dioksida setiap tahun. Ini membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hutan ini juga menjadi reservoir genetik yang sangat penting, yang bisa digunakan untuk pengembangan obat-obatan, tanaman pangan, dan bahan baku industri lainnya. Bahkan di hutan Amazon, ada lebih dari 400 suku asli yang hidup di dalam dan di sekitar hutan tersebut, dan mengandalkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sekitar 50 suku dari mereka tidak berhubungan dengan dunia luar. Anak-anak mereka tidak bersekolah seperti yang kita kenal, dan mereka tidak memiliki listrik atau fasilitas yang kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari di sini. Meskipun mereka ada di dalam hutan hujan dan berhasil hidup secara berkelanjutan tanpa merusak alam, tiap suku memiliki keunikan
dengan tradisi budaya berbeda yang telah mereka lestarikan dari generasi ke generasi. Beberapa dari mereka sering berinteraksi dengan dunia di luar hutan hujan, sementara yang lainnya hampir sepenuhnya terisolasi. Suku Yanomami adalah salah satu suku terkenal di hutan hujan Amazon. Mereka adalah kelompok suku terisolasi terbesar, sekitar 38.000 anggota yang tinggal di dalam hutan. Beberapa orang di suku ini hampir tidak mempunyai kontak sama sekali dengan dunia luar hutan hujan. Suku Yanomami tinggal di Brazil Utara dan Venezuela Selatan, di dataran tinggi pegunungan di hutan hujan. Mereka telah mendiami wilayah ini selama berabad-abad, sejak sebelum penjajah datang ke Amerika Selatan pada abad ke-17. Karena daerah mereka sulit diakses, mereka terhindar dari dampak buruk penjajahan. Pada tahun 1991, pemerintah Brazil resmi memberikan wilayah seluas 94.000 mil persegi kepada suku Yanomami, lebih luas dari Skotlandia. Suku Yanomami tidak memiliki kepala suku. Mereka sangat mementingkan kesetaraan. Rumah mereka besar, melingkar, tanpa penutup di bagian tengah, dan bisa menampung hingga 400 orang. Setiap keluarga memiliki ruang sendiri untuk tidur dan memasak dalam bagian tertutup. Rumah ini disebut Yanos atau Sabonos. Mereka sering menggunakan bunga, bulu, dan potongan tulang sebagai hiasan pribadi. Selain suku Yanomami, ada juga suku Tupi. Sebelum penjajahan, Tupi adalah salah satu suku adat terbesar di Brazil, dengan populasi sekitar 1 juta orang pada tahun 1500, setara dengan jumlah penduduk Portugal saat itu. Mereka terkena dampak perbudakan dan penyakit yang dibawa oleh pemukim Eropa. Suku Tupi terbagi menjadi beberapa suku. Masing-masing suku berjumlah 300 hingga 2.000 orang. Beberapa contoh dari suku-suku ini adalah Tupiniquim, Tupinamba, Potiguara, Tabajara, Caetes, dan Temimino. Suku Tupinamba, bagian dari Tupi, memiliki tanah leluhur yang diakui resmi oleh pemerintah Brazil dan tinggal di negara bagian Bahia. Dan suku Kayapo adalah suku asli yang tinggal di hutan hujan Amazon di sepanjang sungai Xingu. Mereka menggunakan cat tubuh hitam untuk berkamuflase saat berburu. Populasi mereka saat ini sekitar 9.000 orang. Ancaman utama bagi mereka adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air, seperti bendungan Belo Monte, yang merupakan bendungan terbesar keempat di dunia. Suku Awa-Awa adalah suku hutan hujan Amazon bagian timur, dengan populasi sekitar 350 orang, termasuk 100 yang belum dapat dihubungi. Mereka terpaksa menjalani gaya hidup nomaden akibat penjajahan abad ke-18. Perusahaan penerbangan liar mengancam keberadaan mereka, dan mereka sangat rentan terhadap penyakit yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Jutaan tahun lalu, Pangea adalah satu-satunya benua, dan wilayah Amazon mungkin terhubung dengan Peru dan Bolivia. Transformasi besar terjadi pada periode Kenozoikum, ketika Amerika Selatan dan Afrika berpisah, menciptakan Samudra Atlantik dan pegunungan Andes yang mengubah aliran sungai Amazon. Perubahan ini membentuk hutan hujan seperti yang kita kenal sekarang. Manusia pertama mencapai Amerika melalui Asia Utara pada era glasial terakhir, menyebar ke seluruh benua. Di Amerika Selatan, mereka membentuk budaya di pegunungan Andes dan hutan hujan Amazon yang saling berhubungan. Saat penjajahan Eropa dimulai, masyarakat Amazon yang kaya dan berjejaring mulai terganggu. Namun, dampak terbesar baru terasa pada paruh kedua abad ke-20, ketika pemerintah mulai kolonisasi besar-besaran, terutama di Brazil, yang menyebabkan deforestasi besar-besaran. Dalam 50 tahun terakhir, kesadaran global tentang masalah hutan hujan Amazon mulai meningkat pada tahun 1970-an, seiring dengan gerakan lingkungan hidup. Konvensi Dunia tentang Lingkungan Hidup tahun 1990-an semakin memperkuat perhatian ini. Pemerintah di kawasan Amazon telah mengambil langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan budaya adat melalui kawasan lindung dan reservasi adat. Namun, kurangnya sumber daya keuangan dan operasional menjadi kendala besar dalam perlindungan efektif hutan hujan ini. Bantuan dari organisasi nirlaba dan keringanan ekonomi diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut.
Sebuah kota kuno berukuran besar ditemukan di hutan Amazon, tersembunyi di antara pepohonan lebat selama ribuan tahun. Rumah-rumah dan alun-alun di daerah Opano, Ekuador Timur, dihubungkan jaringan jalan dan kanal menakjubkan. Daerah yang terletak di bawah bayang-bayang gunung berapi memiliki tanah subur, namun juga risiko kehancuran. Situs ini lebih tua dari yang lain di Amazon dan menantang pandangan eurosentris tentang peradaban. Ini lebih tua dibandingkan situs lain yang kita kenal di Amazon. Kita mempunyai pandangan eurosentris mengenai peradaban, namun ini menunjukkan kita harus mengubah gagasan kita tentang apa itu budaya dan peradaban, kata Profesor Stephen Rothstein, Direktur National Center for Scientific Research di Prancis, yang memimpin penelitian tersebut. Ini mengubah cara kita memandang budaya Amazon. Kebanyakan orang menggambarkan kelompok-kelompok kecil, kemungkinan telanjang, tinggal di gubuk dan membuka lahan. Ini menunjukkan orang-orang zaman dahulu hidup dalam masyarakat perkotaan yang rumit, kata Antoine Dorison, yang menuliskan hasil penelitian ini. Ditemukan bahwa masyarakat kuno di sana hidup dalam komunitas perkotaan yang rumit, sekitar 2.500 tahun lalu dan bertahan hingga 1.000 tahun, dengan populasi mungkin mencapai puluhan ribu orang. Para arkeolog menggabungkan antara upaya ekskavasi dan survei area seluas 300 km persegi dengan menggunakan sensor laser yang diterbangkan dengan pesawat. Survei dari udara itu dapat mengidentifikasi sisa-sisa kota di bawah tetumbuhan dan pepohonan lebat, jaringan jalan-jalan dan jalur setapak yang lurus, menghubungkan banyak platform, termasuk yang panjangnya 25 km. Jalan-jalan ini dengan sudut siku-siku, kemungkinan terkait dengan upacara atau kepercayaan tertentu, dan kanal di sepanjang jalan untuk mengelola air. Dr. Dorison mengatakan, jalan-jalan ini adalah bagian yang paling mencolok dari penelitian ini. Jaringan jalan raya sangat canggih. Jaringan jalan ini membentang dalam jarak yang sangat jauh, semuanya terhubung, katanya. Dan terdapat sudut siku-siku yang sangat mengesankan, paparnya. Menjelaskan bahwa membangun jalan lurus jauh lebih sulit ketimbang membangun jalan yang sesuai kebutuhan. Dia yakin beberapa di antaranya memiliki makna yang sangat kuat dan kemungkinan terkait dengan upacara atau kepercayaan tertentu. Penelitian ini pertama kali dimulai pada 1970-an. Namun, survei komprehensif baru selesai setelah 25 tahun. Temuan ini menunjukkan masyarakat besar dan kompleks, bahkan mungkin lebih besar dari suku Maya. Bayangkan, Anda menemukan peradaban lain seperti Maya, tetapi dengan arsitektur, penggunaan lahan, keramik yang sangat berbeda, kata Jose Iriarte, profesor arkeologi di Universitas Exeter, yang tidak terlibat dalam penelitian ini. Beberapa temuan yang unik bagi Amerika Selatan, paparnya, menunjukkan pada platform segi 8 dan persegi panjang yang disusun bersama. Artefak seperti toples, batu penggiling, dan perapian menunjukkan fokus pada pertanian dan konsumsi jagung serta ubi jalar. Profesor Rothstein, yang awalnya diperingatkan untuk tidak melakukan penelitian ini, merasa puas dengan penemuan ini. Langkah berikutnya adalah memahami lebih banyak tentang area yang belum disurvei. Di suatu tempat di dalam hutan Amazon yang penuh misteri, petualangan tak pernah berhenti. Baru-baru ini, tim pemberani menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sebuah kota kuno yang tersembunyi di tengah dedaunan lebat. Gelombang kegembiraan melanda para peneliti dan penggemar petualangan di seluruh dunia. Siapa sangka, di balik pepohonan rimbun dan suara hewan-hewan hutan, terdapat peninggalan kuno yang mengungkapkan cerita yang menarik tentang masa lalu. Namun, penemuan ini juga menjadi panggilan bagi kita semua untuk melindungi hutan Amazon. Dengan menjaga kelestariannya, kita tidak hanya menyelamatkan rumah bagi beragam spesies unik, tetapi juga menjaga potensi penemuan baru yang bisa mengubah cara kita memahami sejarah dan alam. Jadi, mari terus mendukung upaya pelestarian hutan Amazon agar keajaibannya bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.